Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia untuk mampir datang terus ke Zoom kita. Pada sore hari ini, Zoom kita akan dibuka oleh Pak Hanafi, sharing surat dari Mr. Xiao. Kemudian juga ada sharing dari Ibu Laila dari Malang mengenai COVID yang dialami oleh beliau. Kemudian akan ada presentasi dari Dr. Willy. Jadi mari kita ikuti ya. Mulai dari Pak Hanafi. Silakan Pak Hanafi. Yo, selamat sore teman-teman dan terima kasih Pak Yulianta atas kesempatannya. Saya akan mulai dengan mengulas surat dari Master Xiao yang ditulis oleh beliau tanggal 15 Agustus tahun 2021 mengenai terutama masalah COVID yang sedang dihadapi oleh bukan hanya di Indonesia tapi oleh hampir semua negara di dunia. Ini kesulitan yang dihadapi ini sebetulnya menurut Master Xiao itu penyelesaiannya atau solusinya sebetulnya sangat mudah dan sangat murah dengan melakukan paita. Jadi Paitalajin ini benar-benar dapat menyembuhkan orang-orang yang tertular COVID. Sejauh ini baru 3 orang yang melakukan paita, orang-orang yang kena COVID ini dengan paita dan sembuh. Jadi bukan hanya menyembuhkan, tetapi paitalacing ini bisa mencegah atau memberi perlindungan sampai 3 kali terhadap tertularnya COVID. Dan ini baru-baru ini, jadi kami ingin menganjurkan supaya untuk melindungi terhadap COVID sebaiknya lakukanlah paita. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya baru menerima informasi dari seorang ibu dari Malang yang dia tidak merasa kena COVID, tetapi sudah pusing, flu berat. Setelah dites, beberapa waktu kemudian dites, ternyata dia setelah melakukan paita selama 2 hari, ternyata dia dites negatif dan 4 orang keluarganya ternyata positif. Saya mau minta Ibu Laila sudah masuk. Ibu Laila, silahkan Ibu Laila memberikan testimonialnya bagaimana apa yang terjadi, kapan terjadinya. Silahkan. Oh iya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kami sekeluarga sekarang dalam keadaan sehat. Awal mulanya saya itu berkunjung ke tempat adik saya karena sedang ditimpa musibah, mertuanya meninggal di kota Nganjuk. Kira-kira dari Malang ini sekitar 4 jam perjalanan saya sendiri bersama anak saya berdua ke Nganjuk. Di sana saya menemani sampai 6 hari. Pada hari keempat, saya itu sudah mulai merasakan virus-virus flu. Saya rasakan hanya flu saja waktu itu. Saya juga tidak menyangka bahwa sebenarnya musibah meninggalnya mertua dari adik saya itu terkena COVID. Tahunya setelah kami semuanya melaksanakan tes. Sebelum itu saya merasakan flu berat, flu yang amat sangat flu berat. Saya sudah berusaha dengan minum obat untuk menghilangkan flu. Kemudian timbul lagi rasa pegal-pegal yang nyeri sekali, nyeri dari belakang badan bagian belakang hingga ke pundak sama leher. Ini sulit untuk digerakkan. Kemudian saya beli obat lagi supaya untuk menghilangkan pegal-pegalnya. Ternyata tidak hilang gitu. Tetapi saya tetap beraktivitas karena saya tidak merasa itu tadi adalah COVID. Tetap walaupun saya dalam keadaan agak sedikit lemas, tapi saya tetap aktivitas seperti biasa. Dengan di pagi hari itu kalau saya nyari bersih-bersih rumput di halaman, menyapu atau siram tanaman itu di luar dengan terik matahari hingga jam 9 atau jam 10 baru saya masuk rumah. Kemudian mandi, makan memang enggak selera, enggak ada rasa, bukan enggak ada rasa tetapi tidak selera. Masih tetap rasa ada. Kemudian saya makan aja, saya telan. Terus
saya tambahin, saya beli vitamin C, vitamin D, kemudian madu. Semua saya konsumsi. Kemudian saya ingat kok nggak hilang-hilang ya ini rasa sakitnya. Lalu saya ingat waktu itu saya menghadiri Paidalajin di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang menghadirkan Dr. Willy sama Dr. Sally. Saya ingat, oh ternyata badan sakit semungkin hanya ditepuk-tepuk saja bisa hilang. Pada saat saya lakukan tepuk-tepuk ternyata enak badan saya waktu ditepuk itu, oh yang sakit itu menjadi ringan, enak gitu ya rasanya. Begitu saya yang bagian belakang yang sulit saya jangkau, cucu yang tepuk-tepuk. Cucu saya tepuk-tepuk di bagian belakang ini sampai pinggul semuanya sampai di leher-leher ini ditepuk-tepuk sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian saya ulangi lagi menjelang tidur. Menjelang tidur cucu sudah saya minta lagi, ayo tepuk-tepuk di sini daripada dia mijit kan enggak kuat tekanannya. Akhirnya saya pukul-pukul aja di belakangnya itu. 2 hari itu sekitar menjelang tidur itu 10 menit, kalau sambil nonton TV 15 menit. 2 hari kok rasanya saya kok jadi lupa itu rasa kemarin yang pegal itu di mana, karena enggak tahu juga itu apa kok bisa tiba-tiba hilang, flu-nya hilang, rasa pegalnya hilang, juga enggak lemas, makan juga sudah mulai enak gitu. Tak terasa anggota keluarga saya yang 4 itu sudah mulai flu berat. Akhirnya saya beli obat flu, beli jeruk, beli vitamin C, beli vitamin D, sudah minum ini sama madu. Saya jeruk anget sama madu. Saya sediakan bikin telur setengah matang. Sudah ini kalian untuk supaya enggak berlarut-larut. Kok jadinya lama-lama 1 orang, 2 orang, loh kok yang 4 orang jadi flu semua. Akhirnya kami disarankan untuk ke puskesmas tes antigen. Setelah dites antigen, yang 4 itu jadi positif. Ternyata saya kaget loh. Berarti saya kemarin itu flu itu COVID. Padahal waktu saya dites saya sudah negatif karena saya sudah merasa sehat dan saya memang betul-betul sudah sehat setelah saya lakukan 2 hari dengan tepuk-tepuk itu. Terus saya jadi Masya Allah ternyata saya menularkan COVID. Saya tidak menyadari itu. Lalu saya diisolasi mandiri 14 hari. Dipantau oleh dokter puskesmas, nanti kalau ada tambahan keluhan mau dikirimin apa obatnya begitu. Ternyata saya bilang sama anak saya yang 4 ini, ayo tepuk-tepuk yang mana yang sakit, yang pegal-pegal di mana, pokoknya tepuk-tepuk aja sambil tiduran karena kami isolasi mandiri tidak boleh kemana-mana. Jadi tetangga kami semua menyuplai bahan makanan tiap hari selama 14 hari. Itu akhirnya kami hanya kerjanya minum obat sama tepuk-tepuk, tidur, makan, begitu aja tiap hari. Alhamdulillah itu setelah kita 2-3 hari setelah dari puskesmas itu anggota keluarga sudah mulai membaik setiap hari, semakin baik. Sekarang semua sudah bebas, sudah sehat sekali berkat Paidalajin itu. Jadi cucu saya yang sering diam-diam kalau ini saya suka dipukul-pukul gitu. Cucu juga karena ini cucunya kebetulan laki-laki kelas 6 SD sehingga agak kuat. Kalau suruh pijit, suruh tepuk-tepuk itu agak kuat. Sekarang udah sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih Paidalajin. Terima kasih Bu Laila atas kesaksiannya yang bagus sekali. Yang saya ingin tanyakan, mungkin Ibu bisa memberi penjelasan juga, adik Ibu sendiri yang di kampung itu apakah tertular juga dan apakah juga melakukan Paidalajin juga gitu? Yang adik yang di Nganjuk itu ya. belum tahu Pak, belum tahu Paidalajin. Oh, enggak diajarkan ya. Oleh Ibu? Kan kami sudah kembali ke Malang. Oh begitu. Ya, baru tahu menyadari COVID setelah ada tes dari puskesmas. Dan saya sudah dalam keadaan sembuh karena 2 hari saya lakukan itu. Saya berpikir seperti Pak Hanafi logikanya. Oh ini barangkali ada saraf-saraf yang sudah mulai lemah. Saya
bangunkan dengan tepuk-tepuk biar nyambung lagi. Saya pikirnya begitu saja waktu itu. Saya percaya bahwa Paidalajin hanya tepuk-tepuk bisa menyembuhkan. Ini pasti bisa juga. Saya pikir begitu. Karena saya ini saraf-saraf yang lemah keras-keras ini saya tepuk-tepuk, saya bangunkan, barangkali ini yang lagi melemah kondisi saraf-sarafnya. Saya tepuk-tepuk. Ternyata benar. Saya anggap bahwa kayak kalau serat-serat strum listrik, kalau ada yang nggak nyambung konslet ditepuk kadang-kadang kan nyala juga Pak ya, gandeng gitu ya Pak ya, nyambung gitu ya Pak. Sehingga saya percaya Paidalajin benar nyaman kok tepuk-tepuk gitu. Murah, nggak bayar. Murah ya. Satu lagi Bu, pertanyaan saya yang saya ingin tahu ini kegiatan Ibu sehari-hari dan pola hidup, misalnya pola makan, kegiatan sehari-hari, apa yang Ibu lakukan sehari-harinya, dan bagaimana pola makan Ibu. Oh ya, kalau pola makan, memang kebetulan saya sudah tidak pernah makan ayam potong itu sama sekali. Kemudian telur itu juga tidak. Itu pun kalau kepingin sebulan sekali belum tentu, apalagi daging. Daging saya makannya nunggu kurban Pak, Idul Adha, hari raya. Hari raya Idul Adha di sini, hari raya Muslim Pak, yang untuk kurban itu Pak, itu saya baru makan daging itu Pak. Selain itu saya tidak pernah beli daging-daging itu, tidak pernah. Ya, tahu, tempe, telur, ikan. Kalau ikan ya, kalau ikan kita hampir dalam seminggu itu 5 hari kita makan ikan. Kalau yang apa tadi Pak satunya? Kegiatan saya karena pensiun ya Pak. Kalau pas sekolah itu kalau saya antar jemput cucu sekolah, kemudian membersihkan tanaman-tanaman rumput di luar rumah ini, nyapu-nyapu, siram-siram tanaman dan sebagainya. Nanti kalau sudah istirahat saya bantu adik membuat ini Pak, produksi hijab. Adik saya di tempat di rumah ini juga produksi hijab, jadi kami jahit Pak, menjahit, membuat hijab. Itu kegiatan saya sehari-hari. Dan yang tidak pernah lupa Pak, saya ingat Pak Hanafi waktu itu kalau duduk timpuh itu loh Pak, bahasa Jawanya, kaki ditekuk ke belakang itu Pak. Pertama kan sakit, lama-lama kebiasaan Pak. Saya sengaja tiap pagi bangun tidur sama sore, karena kami Muslim, pagi itu sholat subuh, itu duduk setengah jam Pak. Kaki saya lipat ke belakang itu. Duduk di lantai, kaki dilipat di belakang itu setengah jam. Sore juga. Sore seperti jam sekian ini, jam 4 sore, itu kami sholat, duduk sambil lipat kaki itu setengah jam. Tiap hari Pak. Ternyata kaki yang lemah, yang capek tadi, saya putar keliling rumah, bersih-bersih dan sebagainya. Setelah saya lipat kaki itu berdiri nyaman Pak. Iya, bagus sekali Bu. Sekarang dari saya mungkin nggak ada pertanyaan. Mungkin dari Ibu Nancy, Dr. Willy atau Dr. Sally atau Pak Yulianta ada yang ingin bertanya kepada langsung kepada Ibu Laila, silahkan. Bu Laila, saya mau permisi tanya Bu. Tadi lipat kakinya ke samping atau ke belakang kayak bersimpuh Bu? Ke samping Pak, ke samping ditekuk ke belakang ya. Oh, oke. Iya. Ya kayak anak kecil kalau duduk bermain itu dulu, kita kalau kecil-kecil kan ditimpuh belakang gitu ya Pak, ditekuk terus ke belakang gini ya Pak ya. Kiri kanan ya. Berarti Bu ya? Iya, ke kanan kiri. Ya, masing-masing begini Pak. Ya. Pertama memang sakit, lama-lama terbiasa. Itu satu saya lakukan tiap hari setengah jam pagi dan setengah jam sore. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Dr. Willy, Sally, sama Ibu Nancy ada yang ingin bertanya atau enggak? Kalau enggak, saya ingin melanjutkan. Yang satu ya, terima kasih atas kesaksian ini, dan saya kagum atas keyakinan Ibu Laila bahwa ini berkat Paidalajin. Yang cuma saya mau tanya, Ibu Laila bilang cuma pukul 2 hari, apa diteruskan lagi sudah itu? Apa stop sudah 2 hari? Itu saya mau tanya. Oh,
kalau lagi duduk-duduk santai lihat TV gitu, tangan saya sambil tepuk-tepuk, Pak. Jadi terus ya. Ya, ya, oke. Terima kasih sebab ini kita penting sekali untuk menyebarkan teori ini semua. Orang-orang yang sudah mengalami kemajuan, perbaikan, dan orang-orang yang percaya teknik ini dikasih unjuk motivasi dan disiplinnya, dan juga keaguman saya ya bahwa Ibu tuh benar-benar yakin itu baik sekali untuk yang lain. Mudah-mudahan kesaksian ini dapat menolong orang yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, saya akan meneruskan dengan mengulas kesaksian Ibu Laila ini. Kita melihat bahwa hanya dengan tepuk-tepuk 2 hari saja selama kurang lebih 25 menit per hari, itu dalam 2 hari saja sudah gejala sakitnya sudah hilang. Nah, tentunya banyak juga pertanyaan-pertanyaan, orang-orang akan bertanya, menepuknya di mana dan berapa lama? Nah, untuk menepuknya ini, kalau saya bilang, tepuk di mana saja. Tetapi kalau untuk COVID, itu saya menganjurkan untuk menepuk terutama di saluran meridian paru-paru dan saluran meridian jantung. Yang boleh dikata saluran meridian jantung dan paru-paru itu bersebelahan, yaitu dari pundak sehingga pergelangan tangan. Dengan tujuan untuk menguatkan paru-paru dan menguatkan jantung. Kemudian berapa lama? Jangan 25 menit yang seperti Ibu Laila lakukan ini dijadikan patokan. Karena saya menilai Ibu Laila ini daya tahan tubuhnya dengan pola makan, pola hidup yang demikian baiknya, daya tahan tubuh Ibu Laila ini sudah cukup tinggi. Sehingga dengan 25 menit per hari itu sudah bisa menyembuhkan COVID Ibu Laila. Untuk pencegahan, pengobatan, penyembuhan COVID, itu kalau kita melakukan PAETA lebih lama akan lebih baik. Itu saran saya. Itu satu. Itu yang saya ulas dari pengalaman Ibu Laila. Nah, saya ingin mengulas survivor COVID yang lain. Suami istri yang kena COVID juga tanggal 4 Juli tahun 2020 dites positif COVID. Seorang laki-laki umur 24 tahun dan istrinya umur 20 tahun dites tanggal 4 Juli itu positif. Kemudian diberitahu untuk PAETA di mana-mana saja, dan di PAETA tidak diberitahukan berapa lama, berapa perharinya, tapi mereka melakukan PAETA ini pagi, siang, malam, hanya dalam waktu 4 hari dites sudah. Saya menilai karena faktor usianya yang masih muda, sehingga daya tahan tubuhnya juga mungkin agak tinggi. Sehingga dalam waktu 4 hari bisa sembuh dengan PAETA. Kemudian selanjutnya yang terjadi di Palembang, seorang bapak-bapak umur 66 tahun 8 bulan, jadi faktor umur juga sudah cukup tinggi. Tanggal 12 Juli dites positif COVID. Tanggal 14 Juli, 2 bulan yang lalu, jadi Juli tahun 2021, itu keadaannya sudah cukup parah karena faktor umur itu yang sudah tinggi dan sudah lama sekali tidak melakukan paetalagin. Walaupun mereka suami istri sebetulnya sudah mengenal paetalagin, itu 5 tahun yang lalu sudah mengenal paetalagin. Cuma karena mungkin sudah terlalu lama sehingga lupa untuk melakukannya. Tanggal 14 Juli keadaannya sudah cukup parah, sudah lemas, sudah tiduran, makan 1 sendok muntah, dan sesak napas. Tanggal 15 Juli, itu istrinya sangat beruntung sekali kirim WhatsApp kepada saya bahwa suaminya positif COVID. Langsung saya suruh PAETA, terutama di daerah meridian paru-paru. Dan dilakukan oleh
istrinya terhadap suaminya itu pagi setengah jam, malam setengah jam, dan istrinya ini kecapean dan tangannya sampai luka-luka, keesokannya tidak dipaita. Baru 2 hari kemudian baru dipaita lagi. Dalam waktu seminggu itu kondisinya sudah berubah 180 derajat. Sudah bisa jalan, makan sudah banyak, sudah tidak sesak napas, sudah bisa jalan olahraga ringan, jalan kaki. Nah, lalu tanggal 22 Juli itu, seminggu kemudian, saya bilang, coba dites antigen swab. Dia bilang karena di Palembang itu kondisinya zona hitam dan orang yang mau tes itu antrinya luar biasa banyaknya, jadi mereka nggak berani. Saya bilang nggak terlalu penting tes swab antigen itu karena kondisinya sudah normal, sudah bisa makan, sudah bisa jalan kaki, jadi nggak terlalu penting tes itu, dan mereka sembuh cukup baik kondisinya sampai sekarang. Kemarin pun saya ngecek mereka dan mereka sekarang sudah sehat kembali. Jadi ini tergantung berapa lama dan tepuk di mana itu tergantung dari kondisi orang yang tertular. Bagaimana kondisinya? Apakah kondisi daya tahan tubuhnya waktu itu cukup tinggi atau tidak? Kemungkinan besar kalau saya melihat begini, apa yang dialami oleh Ibu Laila dan yang suami istri yang umur 24 dan 20 tahun itu kemungkinan tanpa paita pun akan sembuh dengan sendirinya. Karena kondisi imun daya tahan tubuhnya itu cukup tinggi. Tapi yang di Palembang itu kelihatannya daya tahan tubuhnya cukup rendah. Cuma itu aja yang saya ingin mengulas. Jadi saya itu aja ulasan saya mengenai pasien orang-orang yang tertular COVID ini. Kemudian saya hanya ingin menganjurkan kepada teman-teman semua, sebaiknya lakukanlah paitalazin ini. Berapa lama? Di mana? Terserah, itu tergantung dari orang masing-masing. Makin lama melakukan paita, makin baik. Makin sering, makin baik. Perlindungan terhadap COVID itu akan meningkat. Dan selama melakukan paita dan lacing itu juga saya anjurkan untuk selalu ingat kepada minta maaf kepada organ-organ tubuh kita yang sudah melayani kita seumur hidup kita ini, yang tidak kita layani dengan baik, memberi makanan racun, ampunilah kami. Terima kasih kepada organ-organ kita dan saya cinta kepadamu. Hanya itu saja. Kemudian saya juga ingin mendengarkan mungkin masukan-masukan dari teman-teman kita, mungkin ada yang kurang atau untuk memperbaiki bagaimana kita bisa menolong lebih banyak orang lagi. Saya kira sekian dari saya. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan Ibu Sri. Ya, saya nggak video ya. Nggak apa-apa. Belum mandi. Mesti pakai video kalau belum mandi. Ya, Ibu Sri, silahkan mau tanya apa, Bu Sri? Sudah ya, kedengaran ya? Ya, Ibu Sri, ya silahkan. Saya mau tanya itu tadi Pak Hanafi yang meridian paru, itu ya. Sepanjang meridiannya, arahnya dari awalnya atau sampai akhir, begitu? Ya, sebaiknya gitu kan lebih baik gitu. Jadi sepanjang dari dada menuju dari dada di pinggir pundak itu sepanjang lengan melalui siku bagian dalam hingga pergelangan tangan sampai ke ujung jempol. Tapi ujung jempol sih saya kira enggak usah ditepuk-tepuk karena kalau kita menepuk tangan kiri, misalnya kita menepuk siku
kanan siku bagian dalam tangan kanan, itu kan dengan tangan kiri, otomatis ibu jari juga kena. Ya, ya. Dan manfaatnya. Oh, oke. Ya. Makasih, Pak. Ya, kembali Bu Sri. Oh, ya, silahkan Oke. Ibu Laila ingin bertanya. Silahkan. Sudah. Ya. Tepuk-tepuk di meridian tadi, apakah tangan yang sebelah kanan saja atau kiri kanan? Ini meridian ini selalu simetris. Kalau di kiri dan di kanan. Oh, kiri dan kanan. Pak, maaf kalau ambeien tepuknya di mana, Pak? Aduh, ini yang paling gampang, paling murah, gratis. Ya. Tepuk punggung telapak tangan. Kiri kanan. Iki lho. Untuk ambeien. Kiri kanan. Oh, ya ini gampang. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sesering mungkin dan selama mungkin. Saya tidak bisa memberikan waktunya berapa menit. Ya. Memang kalau bisa sampai 20 menit sampai 30 menit, tapi mungkin terlalu sakit kalau terlalu lama. Berhenti, kalau sudah sakit berhenti, besok diulang lagi. Kalau masih sakit, tunda. Pokoknya lebih sering lebih baik, lebih lama lebih baik. Itu saja, Bu. Pak mau tanya, Pak. Pak mau tanya. Kalau sakit GERD sama MAH itu di mana, Pak, tepuknya? Aduh, tepuk seluruh permukaan kulit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tetapi terutama saluran meridian lambung. Dari mana? Itu dari lambung. Dari pangkal paha bagian luar sampai ke kaki bagian luar. Bisa dipraktekin, Pak. Minta tolong bisa dipraktekin, Pak. Yang mana? Biar saya ngelihat. Mohon maaf. Yang ditepuk yang mana maksudnya biar Ibu Tati baru masuk sini ya? Apa udah masuk di grup? Ibu Tati ini dari grup Kilin Bogor Cikung. Oh, iya. Nah, maksud saya gini ya, yang namanya pakai GERD, yang namanya gastritis, yang namanya MAH segala itu udah berkali-kali muncul. Nah sekarang Ibu masuk aja ke grupnya dari Kelapa Gading, minta Mbak Miwa masukin Ibu karena Ibu. Ya, Ibu terima Laila, kasih Pak. Ibu Laila saya lihat tentang wasir, ambeien atau piles atau apa, itu banyak sekali testimoninya, dilihat di Google, Phytalagin, terus lihat wasir atau itu orang udah operasi, udah apa segala apa, tapi akhirnya kembali lagi karena itu bakal sakit sekali, dia balik lagi wasirnya. Tapi dengan Phytalagin dia sampai terima kasihnya bisa hilang dan bisa baik. Orang yang udah berdarah kayak apa keluar itu juga saya lihat, saya alamin, saya ngelihat sendiri, akhirnya stop perdarahan dan wasirnya kembali baik. Jadi Ibu Laila percaya ini yang paling bagus, kerjakan. Ada waktu di bus kayak di mana kayak kerjain ya. Yang keras kurang keras Bu, kurang banyak ya. Terima kasih, Bu Seli. Terima kasih. Silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Kalau enggak, akan dilanjutkan oleh Pak Yulianta. Ya, silakan Pak Setiabudi. Pak Hanafi, saya sedikit mau menambahkan, tapi mohon maaf dulu ya, saya agak sedikit berbeda, tetapi barangkali kalau paralel, alangkah indahnya. Seperti Pak Hanafi tahu bahwa saya untuk Lajin itu sejak 2011 dan manfaatnya banyak. Lalu saya kenal Pak Hanafi dan Mr. Xiao di 2017 di Jakarta. Mr. Xiao di Jakarta, lalu saya kenal Pak Hanafi di Semarang dan di Bali. Nah, saya pikir begini, kalau Lajin kita sudah dari kelompok Rotary itu berlatih dan banyak manfaatnya, luar biasa. Sedangkan Paida saat itu masih setengah-setengah, cuma saya setelah mengikuti keadaan ini, Paida itu manfaatnya juga luar biasa. Tapi saya sendiri bukan orang yang sudah mencoba dalam waktu lama, sehingga saya tidak berani memberikan sesuatu. Sebaiknya saya menunggu dan mendengar dari para rekan-rekan lain. Nah, maksud saya begini, Pak Hanafi,
saya pikir dari kesaksian Pak Hanafi beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau kita secara paralel, yang sifatnya itu kuratif, kita sudah nggak ragu-ragu lah. Pasti atau minimal insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa. Tetapi kalau kuratif, itu selalu ada resiko yang seperti pernah diceritakan juga oleh Dr. Sally beberapa waktu yang lalu. Karena orang yang sudah kritis, tidak dipaeda aja, maaf aja, barangkali juga beliau sudah kehabisan tenaga, begitulah kira-kira. Kalau sudah waktunya. Nah, kalau orang yang sudah seperti itu kan kasihan yang membimbing gitu. Nah, saya ada usul kalau Pak Hanafi berkenan, itu berangkat dari kesaksiannya Pak Hanafi bahwa rambutnya Pak Hanafi dari putih bisa menjadi hitam dan tumbuh. Nah, bagaimana kalau kita bisa melestarikan paeda lajin ini dalam sifat preventif? Misalkan saya usul, kita membuat sesuatu entah itu buku petunjuk atau apa namanya, yang sifatnya itu satu, kecantikan, kebugaran, dan kesuburan. Karena ada yang sulit hamil, bisa hamil, ada yang maaf, nafsu birahinya kurang, menjadi baik. Nah, saya lihat begini, kalau kita mewariskan ke anak cucu kita paeda lajin dalam sifat preventif, insya Allah efeknya tidak akan ada yang menuduh mereka, maaf aja, barangkali sebenarnya sudah waktunya kembali ke akhirat, tapi paeda yang dijadikan penyebab, akhirnya orang tersebut menjadi kasihan yang membimbing ini. Ada risiko seperti itu, yang seperti diceritakan Bu Sally beberapa waktu yang lalu. Jadi saya intinya kalau saya simpulkan, kalau Pak Hanafi berkenan, bagaimana kita membuatkan suatu kelompok tambahan atau apapun namanya, paralel, preventif and kuratif, tujuannya adalah legacy for our generation. Nah, kalau sifatnya preventif, apalagi itu menyangkut kecantikan untuk putri, pasti digandrungi, pasti disukai. Ya, kebugaran tidak ada pria maupun wanita suka. Kesuburan, insya Allah cukup besar manfaatnya bagi pasutri yang kesulitan. Nah, kalau seperti itu, maka pewarisan dari lajin paeda atau paeda lajin itu insya Allah never ending dan disukai tanpa risiko para pembimbing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Dr. Sally mau menanggapi barangkali? Saya juga boleh, saya kasih Silakan, jawaban. silakan. Enggak lah, kalau saya sih bilang preventif ya bagus daripada kalau kita cuma belajar pengobatan. Tapi ya kalau memang juga perlu dibuat di pengobatan, kenapa enggak gitu. Jadi dua-dua tuh mesti kita jalanin. Nah sekarang makanya setiap 2 minggu kita akan memperdalam, maksudnya sedikit demi sedikit. Makanya saya maaf sama Ibu Tati, kalau misalnya kita balik lagi ke stomach line, terus kembali lagi ke mah, kembali lagi ke situ, sayang waktunya gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini kita lagi jalanin, meskipun itu preventif juga pasti akan dijalankan. Karena kalau kita kerjain saban hari dan juga pasti kita yakin kalau ini adalah yang terbaik buat hidup. Boleh saya tambahkan, Pak Nafi? Ya, silakan. Nah, ini saya sudah berkali-kali bilang waktu presentasi sebelum-sebelumnya. Paeda lajin itu kita lakukan bukan saja untuk pengobatan, tapi juga preventif, diagnose, dan pengobatan. Maka si Mr. Chow juga bilang, just do it, kerjakanlah. Baru nanti tahu hasilnya bagaimana. Maka bukan saja paeda, bukan saja lajin. Dua-duanya itu harus dilakukan setiap hari kalau bisa. Atau 2 kali sehari. Saya kerjakan 1 kali sehari udah cukup-cukup. Jadi 3 itu udah tercakup semua otomatis. Dan jangan mengharapkan yang pengobatan yang bukan main muluk-muluk itu salah. Kita kerjakan dulu. Maka daya tahan akan kuat seperti Pak Hanafi bilang. Dan bisa menghadapin segala macam penyakit. Jika preventif itu dijalankan dengan baik. Selama kita nggak menjalankan, nunggu sampai sakit baru dikerjakan, jangan harap terlalu banyak penggunaannya. Jadi preventif, penggunaan, dan penelitian. Nah ini kita kerja saat ini dalam grup ialah pada taraf
penelitian. Bagaimana hasilnya? Bagaimana evaluasinya? Maka yang pendengar ini semua, tolong berikan saran-sarannya, kesan-kesannya, pengalamannya semua. Jadi kita menambah, kita punya bibliotek, kita punya vocabulary dalam hal ini semua. Sekian saya punya penjelasan. Memang betul. Jadi memang Phytalagin ini bukan hanya untuk penyembuhan saja, tetapi seperti apa yang tertulis dalam surat Master Xiao yang terakhir, preventif terhadap COVID itu 3 kali lipat kalau kita melakukan Phytalagin gitu. Tiap hari. Iya, memang kita kalau melakukan Phytalagin setiap hari, preventif kita, daya tahan tubuh kita akan meningkat. Bukan hanya itu saja, kulit pun menjadi halus. Mungkin rambut pun akan numbuh kembali, yang hitam, yang putih sudah putih bisa kembali menjadi hitam. Tapi saya belum berhasil karena saya kurang lama phyta kepalanya. Tapi sudah numbuh, yang di atas sudah numbuh. Jadi cukup lebat. Untuk misalnya yang rambutnya rontok itu, untuk membuat buku seperti yang Pak Dwi sarankan itu akan makan waktu yang cukup lama, mungkin bisa bertahun-tahun. Kenapa tidak Pak Dwi menganjurkan kepada mereka yang rambutnya mulai rontok, lakukanlah phyta kepala. Misalnya enggak usah sampai 52 menit. Misalkan 10 menit atau 15 menit, satu harinya 2 atau 3 kali tiap hari. Mungkin lihat setelah 1 bulan atau 2 bulan, apakah rontoknya berhenti, apakah bisa numbuh rambut baru atau enggak. Dengan itu akan menimbulkan kesaksian-kesaksian yang baru. Terima kasih Pak Hanafi. Sudah ada 2 orang, mohon doa restu dari Pak Hanafi, semoga beliau rajin. Ya. Rajin itu susah sebenarnya. Oh, memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Phytalagin itu hanya satu. Penyakit lain mudah disembuhkan oleh Phytalagin. Penyakit yang satu itu tidak bisa disembuhkan oleh Phytalagin, oleh apapun. Penyakit malas. Terima kasih Pak Hanafi. Maaf, waktunya ini sudah luar biasa Pak Hanafi berikan pada saya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Ibu Laila. Saya kembalikan kepada Pak Yudianta untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hanafi. Selanjutnya Dr. Willy ya. Ya, silakan lanjut Dok. Oke, saya bicara ya. Oke. Selamat siang di sana, di Indonesia dan Singapura. Terima kasih atas kesempatan bicara ini. Sebagai pendahuluan, saya seperti tadi saya bilang, saya ikutkan urutannya di buku Mr. Xiao supaya kita tetap berjalur di dalam jalur yang benar. Yang sebagai pendahuluan, sakit dan nyeri itu normal karena bertambahnya usia. Itu memang definisi dari pain. Pain ialah pengalaman emosi yang tidak menyenangkan terkait dengan usia atau bertambahnya usia. Itu teori yang terakhir pada tahun 2020. Resep itu gampang dibuat tanpa berbuat apa-apa, kasih resep, tapi obat yang adiktif dan dengan side effect yang banyak. Dan kebanyakan itu sementara, nanti bisa sakit kembali, terutama dalam chronic pain. Nah, teknik teori self-healing dari Tiongkok kuno ini sudah dilupakan ribuan tahun, tapi dapat berguna sebetulnya untuk rasa penyakit, rasa nyeri, dan berbagai penyakit. Teknik gerakan yang tidak biasa ini ada hubungannya dengan jalur energi di tubuh kita sendiri. Next, please. Nah, prinsipnya lajin, bukan Paida saya sudah bicara, sekarang lajin, latihan yang sangat sederhana dan efektif. Tapi sebetulnya sederhana, tapi kalau kita jalankan, nanti saya kasih tahu betapa susahnya latihan ini. Sampai dianjurkan maksimum bisa 2 jam sehari. 2 kali 10 menit aja sudah setengah mati. Ini merupakan suatu usaha untuk stretching daripada tendon dan ligamen. Ya, terutama kaki. Kaki itu pentingnya bukan main, karena kaki itu terdiri dari 50% dari jumlah semua tendon dan otot adanya di kaki. Maka kalau orang, ada satu contoh, dia duduk tanpa pegang tangan, dia bisa berdiri sendiri, itu menunjukkan bahwa kakinya masih kuat. Kalau dia tidak bisa
mesti pakai bantuan, pakai tangan, itu sudah tanda-tanda sudah penuaan sudah menjalan. Ini stretching ini membantu fleksibilitas tendon. Jadi supel, fleksibel, dan penyumbatan meridian bukan saja oleh faedah, juga untuk lajin menjadi berkurang dan atau hilang. Sehingga disebabkan ini semua gara-gara qi dan aliran darah lancar kembali. Next please. Ini contoh bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada penuaan, seperti saya bilang, berdiri dari duduk, posisi duduk tanpa bantuan tangan. Bisa enggak? Itu tes yang paling gampang. Kesulitan jongkok, terus terang aja, itu teknik yang faedah lajin, jongkok seperti bayi dalam rahim. Enggak semua orang bisa. Tidak, 50% pun tidak ada yang bisa, menurut saya. Bisakah angkat kaki dengan mudah, naik tangga semudah dulu? Juga pertanyaan yang besar. Lihat di gambar-gambar itu. Yang ketiga, menekuk pinggang dengan mudah. Bisa enggak? Berjalan dan berlari dengan langkah panjang. Bisa enggak seperti dulu? Itu pertanyaan semua yang penting. Dan kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Bisa tidak berjalan, berlari dengan langkah panjang? Apakah satu kaki lebih panjang dari yang lain? Bisa kita ukur. Bisa meregangkan dan menekuk lengan dan dengan mudah? Pertanyaan juga. Bisa meregangkan kaki dari posisi duduk yang tadi saya bilangkan juga, ini bisa apa enggak? Atau bisa berbalik dengan mudah, masih bisa enggak dansa seperti dulu? Itu pertanyaan juga. Jadi kalau semua sukar itu tandanya sudah ada tanda-tanda penuaan. Nah, posisi ada 7 yang penting menurut Mr. Xiao. Memang benar, kayak faedah itu carpet bombing, tapi itu ada beberapa tempat yang penting-penting yang kita harus ketahui. Lajin dalam postur berbaring. Inilah yang posisi yang paling baik. Meja maka dibuat, atau kursi kalau kita tidak punya. Tapi posisi berbaring ini lebih baik kalau pakai meja. Spesial waktu itu. Meja lajin, ya, tangan lurus ke belakang. Telapak kaki yang turun berada di tanah. Ya. Tambahkan beban, ini jangan main-main. Susahnya bukan main. Tambahkan beban sehingga intensitas bertambah. Stretching dianjurkan 10-40 menit. Ya, satu kaki. Ada orang yang maksimal kerjakan 2 jam sehari. 1 jam setiap kaki. Jalankanlah. Saya sampai sekarang belum sanggup, tapi saya akan berusaha terus. Nah, manfaatnya bersihkan meridian seperti yang tadi dibilang, ya, jantung, paru-paru, ya, hati, limfa, ginjal, kandung kemih, kandung empedu, itu semua bisa dibersihkan. Detoksifikasi, racun dikeluarkan. Karena itu semua sumber dari penyakit ialah racun. Imunitas dan seksual bertambah. Penyakit dan nyeri dapat sembuh. Ya, signifikan memperbaiki diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, ini kembali postur jongkok seperti bayi dalam rahim. Cobalah, bisa enggak? Saya sampai sekarang belum sanggup. Stretching alami tertua. Bersihkan meridian di kaki, karena kaki itu pentingnya bukan main, untuk meridian hati, limfa, ginjal, paru-paru, kendi, kandung kemih, kandung empedu. Stretching baik untuk eksternal, ya, untuk ekstremitas bawah dan pinggang. Jadi untuk kaki, paha semua baik. Toilet jongkok baik untuk organ dalam. Itu organ dalam yang usus atau uterus atau apa semua ada baiknya. Next please. Nah, berdiri pada posisi papan, ini juga saya dari dulu pernah dapat dari fisioterapi. Waktu saya baca buku ternyata keluar ini. Sebelumnya saya belum tahu. Jadi posisi papan itu berdiri di papan yang miring dan kesulitan dibikin degradasi. Makanya ada gerat-gerat ini, tahap-tahapnya semua bisa di setel semua. Angkat jari-jari kaki, berdiri tegak dan jaga keseimbangan. Angkat tangan di atas kepala, coba letakkan di belakang dan gantung secara alami. Berdiri dalam posisi ini selama 10-60 menit. Jadi juga bukan sesuatu yang gampang, bisa dicoba. Next please. Keuntungan berdiri pada posisi papan. 1, tambah usia, kaki akan menunjukkan tanda penuaan terlebih dulu. 3, meridian yin dan 3 yang berjalan di sepanjang kaki. Jadi penyumbatannya akan dihapus. Jangan lupa, ingat,
bayi kita tuh kalau jadi bayi yang besar sekali, yin sedikit. Lama-lama terbalik sehingga yang menurun, yin naik, akhirnya kita meninggal. Nah, tugas kita selama hidup ialah kita harus membuat balance. Balance usuk yin dan yang itu sama kira-kira. Meridian yang paling rentan terhadap dingin dan diblokir paling awal. Dan banyak racun disimpan di kaki karena gravitasi. Semua pada numpuk ke bawah menurut gravitasi. Stretching di papan berdiri secara menyeluruh membersihkan banyak titik akupunktur di kaki dan betis yang tidak dapat direnggangkan dengan baik dalam postur lajin lainnya. Nah, ini meringankan macam-macam sakit. Sejak baca buku ini saya sudah pesan untuk bikin ini papan miring ini. Kaki, pinggang, diabetes mellitus, hipertensi, prostat, hati, dan ginjal, stroke, karsinoma bisa diperbaikin atau sampai bisa disembuhkan. Papan lajin sangat kecil, ya, gampang dibawa kemana-mana. Posisi berdiri, simple sekali. Di depan, di antara pintu, angkat tangan. Ganti kaki 5-8 menit berdiri di kusen pintu. Manfaatnya baik untuk bahu, punggung, dan kaki. Sakit leher, bahu beku, sakit punggung, penyakit kelenjar susu, hipertiroidisme, penyakit paru-paru. Meridian kandung kemih di belakang betis juga meregang dengan latihan seperti ini. Sangat simpel. Postur berbentuk Y. Berbaring di lantai atau di ranjang, rentangkan kaki proses horizontal maksimal, tetap dalam postur ini selama 3-30 menit. Alternatifnya berbaring di ranjang, matras dengan bokong menempel ke tembok, angkat kaki dan rentangkan sejauh mungkin. Nah, ini di lantai pun ini bisa kok sebetulnya. Tetap dalam posisi ini selama 3-30 menit. Manfaatnya nyeri punggung bawah dan sakrum, mengeruk kuat meridian hati, limfa, ginjal, dan sisi dalam di setiap kaki yang meningkatkan fungsi 3 organ yang sesuai. Kaki pun menjadi lebih ramping. Next please. Leher lajin. Ini terlentang di ranjang atau kursi atau bangku lajin. Taruh kepala, leher, bahu atas dari tepi. Biarkan menggantung secara alami, renggangkan lengan sejauh mungkin ke belakang, tetap dalam postur ini selama 5-8 menit. Ya, ini kadang-kadang orang bisa muter pusing segala macam dengan cara ini. Jadi harus mulai perlahan-lahan. Next please, the last one, nomor 7. Manfaat lajin leher ialah untuk penyakit leher, tulang belakang, dada, bahu, dan punggung atas. Dan macam-macam penyakit yang lain, sakit kepala, pusing, asma, dan selain-lain segala. Menundukkan kepala dalam posisi terbalik, lebih banyak qi dan aliran darah ke otak, mata, hidung, dan telinga. Menyembuhkan sakit kepala dan wajah. Ini pun bisa memperbaiki kecantikan antara lain. Menggantung beberapa tulang belakang dada, itu menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru menjadi turun. Ya, jadi membantu penyakit jantung dan paru-paru. Perhatian, jika pusing, hipertensi masalah kardiovaskuler, penyakit cerebrovaskuler, disarankan untuk berhati-hati dan melakukan ini secara bertahap. Next please, nomor 7 ini. Lajin saat tidur. Pada saat tidur pun kita bisa mengikuti lajin. Sambil menyelam minum air, sambil tidur kita berlatih istilahnya. Pengaturan tulang saat tidur. Tidur di ranjang kasur yang keras. Sebaiknya tanpa bantal, stretching leher dan tulang belakang. Jangan cari bed yang empuk, itu nggak baik. Kepala condong ke depan saat bekerja, itu membuat masalah leher. Sebab apa? Kepala itu berat sekali sebetulnya. Leher itu yang kecil harus menanggung kepala kita 24 jam per hari. Lajin saat tidur, balikan arah gravitasi, lembut dan efektif. Jadi secara otomatis dinormalisasikan semua keadaan-keadaan yang sudah berubah. Ubahlah kebiasaan buruk. Jangan duduk di sofa empuk dan tidur di kasur empuk. Itu racun sebetulnya. Duduk dan tidur di tikar atau tempat tidur kayu, ini yang paling baik. Tradisi ini masih berlaku di budaya Korea dan Jepang. Ranjang yang keras ya, menyebabkan sakit keras, tapi keras melawan berat tubuh. Dan ini sebetulnya tulang-tulang di setel kembali secara alami. Ya, yang mikro-mikro
perubahan itu otomatis akan kembali lagi, lurus kembali. Jika perlu ditidur di lantai, jika perlu, asalkan tidak dingin atau lembab. Jadi mesti pakai tikar atau tatakan yang bagus. Kita menyerap energi dari bumi saat kita tidur di tanah, ya, terutama di lantai dasar, jauh lebih sehat. Singkatnya, duduk dan tidur di permukaan yang keras sama juga seperti peregangan alami dan pengaturan tulang sendiri. Itu semua self healing sebetulnya. Nah, manfaatnya aman dan alami, stretching dialami selama tidur dan kekuatannya berasal dari berat tubuh sendiri. Jadikanlah kebiasaan dislokasi vertebra minor dapat diatur kembali secara alami. Sebab secara kebetulan saya juga belajar tentang manual medicine, di mana perubahan miring kiri, miring kanan dari vertebra ini menyebabkan keluhan yang bukan main parahnya. Tapi dengan dilempeng kembali atau lempengkan sendiri dengan tidur yang benar, juga akan menolong segala macam keluhan. Jadi ini metode diagnostik sederhana, di mana ada rasa sakit tentu ada masalah. Jika tidak ada rasa sakit, itu berarti sehat. Nah, furniture China antik berbentuk persegi itu tubuh tetap lurus. Secara alami itu sebetulnya stretching. Nonton TV di sofa yang nyaman, ranjang yang empuk untuk waktu lama itu racun sebetulnya, membuat segala macam penyakit. Jadi meditasi syarat utama, duduk tegak, tulang dijaga sejajar, dan tendon tetap luntur. Akhirnya ini semua apa tujuannya? Membantu membersihkan meridian. Next please. Nah, catatan penting, rajin lebih efektif dengan durasi 20 menit lebih baik daripada 2 sesi dari 10 menit. Dan rekor ada yang mengerjakan 2 jam setiap harinya. Ditambahkan lagi beban 3,5 sampai 11 kilo karung pasir, itu akan lebih efektif intensitasnya. Timbul sakit yang luar biasa berarti adanya masalah kesehatan yang parah. Nah, ini semacam apa? Diagnose. Regangan setiap kaki selama 1 jam dengan karung pasir seberat 11 kg. Hasilnya asam urat, hipertensi, dan penyakit jantung dapat berbaik, dapat sembuh. Dia berhenti minum semua obatnya, ini sudah terbukti menurut Mr. Xiao. Hindarin angin yang dingin, kipas angin, air conditioning, dan lain-lain. Dan selama latihan, pinggang dan lutut tidak boleh terbuka. Stretching plus beban meningkatkan efek yang bukan main baiknya. Next please. Peringatan, hipertensi, jantung, penyakit kritis seperti lansia yang sudah lemah atau segala macam penyakit yang kritis, mulai latihan ini secara perlahan, jangan sekaligus yang berat. Rasa sakit itu membuat denyut jantung dan tekanan darah naik. Ini suatu reaksi baik, ya. Tapi Anda harus menyesuaikan diri. Anda dapat menopang kepala dengan bantal kecil untuk menghindari darah mengalir ke otak. Jika permulaan, jika Anda memiliki reaksi ekstrim, berhentilah sejenak, pause, pukul-pukul siku dalam, neiguan. Nah, itu adanya di pergelangan tangan, neiguan itu. Workshop lebih bermanfaat daripada latihan sendiri di rumah. Statistik paling konservatif, efektivitas Paedalagin dalam berbagai masalah kesehatan memperbaiki lebih daripada 80% dengan dibandingkan yang lain. Ya. Jadi peserta Lokakarya diajarkan prinsip-prinsip keperawatan jantung oleh pelatih yang bantu dan bimbing setiap kali masalah muncul secara personal, secara pribadi. Seni menyembuhkan hati selalu diturunkan dari guru ke murid atas dasar satu persatu. Inilah sebabnya makna daripada workshop itu. Saya sayangnya belum pernah ikut ini workshop dengan Mr. Xiao, tapi saya dengar banyak dari kakak saya. Suasana positif, bidang Qi. Berlatih Paedalagin dalam kelompok besar menciptakan efek resonansi yang sangat menggembirakan. Orang awam, dokter pengalaman, spesialis kesehatan diperlakukan sama semua di workshop. Dorongan teman dan motivasi timbal balik mendorong peserta untuk melakukan upaya secara maksimal. Dengan adanya peningkatan sesama peserta,
inspirasi untuk bertahan lebih intens dan lebih lama, sehingga hasilnya, tujuan daripada belajar Paida Lajin ini lebih berguna, lebih bermanfaat. Nah, sekian, saya rasa cukup semua. Jika ada pertanyaan, ya. Tanya Dr. Mas Willy. Budi. Saya mau tolong tanya, buku yang Pak Willy ada selain dua ini, ada buku lain nggak? Nggak kelihatan tuh. Nah, itu juga ada, saya ada. Itu singkatan-singkatan dulu. Ya, maksud saya ini kan dapat dari yayasan ya. Maksud saya kalau memang ada yang lain. Yang lain ada di Mewah apa Nancy ya. Ada itu namanya Heal Yourself. Waktu itu malah disebar digital malah. Digital ke Paida Lajin, Zoom. Dikasih digital malah. Gitu. Itu Heal Yourself. Itu dalamnya bukan main. Ya. Ini udah lama, ini udah kuno ini. Ya, ini ringkasan. Ini yang kami miliki baru ini, dua ini. Ya, udah lama itu. Yang baru sekali ialah Heal Yourself. Itu dalamnya bukan main. Jadi saya ini memberikan presentasi mengikuti urutan dari buku itu supaya tidak salah. Ya, baik sekali. Ya. Baik sekali. Udah 3 kali saya buat, ini yang ketiga. Nanti untuk berikutnya saya buat lagi jika ada kesempatan, ada waktu, boleh dimajukan. Kalau enggak apa-apa. Ya. Saya sih begitu aja. Saya ada sedikit usul ya, apa namanya, Pak Willy, itu dari bukunya Mr. Shaw, tapi saya dapat di tahun 2011. 15 mungkin itu. Ya, 11. Kalau 15 yang saya dapatnya tahun 2015. Nah yang ini, maaf, mungkin saya. Nah yang ini itu 2011. Iya. Nah itu ada poin ini yang ingin saya sampaikan, dan ini menurut saya sangat penting, khususnya bagi Pak Sutri yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Jadi di sini Mr. Shaw menulis, saya baca ya, maaf ya, ini Mr. Shaw. Nggak kelihatan soalnya bukunya nggak kelihatan. Ya, saya bacakan aja. Latihan dengan rajin seperti ini, posisi ini membantu peredaran qi ke seluruh tubuh, yang meredakan rasa sakit, membantu pembuangan limbah beracun, meningkatkan kekebalan, dan potensi seksual. Nah, di sini maksud saya, tentu maaf ini kalau ada pastor atau biku yang ikut, saya mohon maaf. Tetapi biar bagaimana bagi yang berkeluarga, Pak Sutri yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah, hal ini adalah cukup penting karena beliau-beliaunya menikah tentu ingin punya keturunan begitu. Ya, ini yang ingin saya sampaikan, yang saya lihat tadi dari presentasinya Pak Willy, mungkin kalau ditambahkan, insya Allah akan menolong daripada bayi tabung dan sebagainya. Saya tidak ingkar, dunia barat sangat hebat. Tetapi perpaduan barat dan timur, insya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Ya, saya sudah bilang ya, di dalam sebelumnya itu, ialah di samping penyumbatan itu menambahkan kekebalan untuk tubuh kita dan juga untuk seksual, dibilang begitu. Nah, lajin, posisi yang baik untuk itu adalah terutama lajin di atas meja lajin atau kursi, dan jangan lupa kakinya itu harus ditekuk ke dalam. Itu baru tahu saya. Itu nggak gampang. Jadi bukannya latihan cuma duduk angkat kaki, tapi yang kakinya yang di atas ditekuk ke dalam. Dan itu di dalam tubuh kita mesti benar-benar 90 derajat, maka pinggulnya itu benar-benar 90 derajat menghadap tembok atau menghadap papan. Dan yang posisi bayi dalam rahim itu baiknya bukan untuk organ dalam juga. Jadi dari semua latihan yang saya kasih unjuk, ada 2 yang ternyata memang itu baik di situ. Jadi menyangkut. Tapi saya bicara secara general, tapi sebetulnya sudah ada di situ semua. Dan kalau Paida, pukul-pukul dalam paha bagian dalam, itu saya juga pernah dengar. Itu hasilnya bukan main untuk prostat dan rahim segala macam. Pukul di dalam. Tapi ya kalau dibilang pukul-pukul cuma 5 menit, nggak ada artinya. Mesti di setiap hari dijalankan untuk
supaya intensitasnya berhasil pukul-pukulnya. Nah, itulah tergantung daripada kita punya motivasi dan disiplin. Kalau kita nggak ada disiplin, nggak ada motivasi, cuma kerjakan semenit, 2 menit, nggak ada artinya. Dasarnya itu kita harus hormatin dulu untuk mencapai hasil yang baik. Begitu. Tapi semuanya mencakup 3. Preventif, diagnose, dan terapi. Itu sudah ditulis jelas-jelasan semua. Tapi dia juga bilang, Paidalazin itu bukan sebetulnya termasuk pengobatan. Bukan. Ini semua latihan dengan mengharapkan terjadinya 3 ini. Kadang-kadang orang suka salah. Kok nggak sembuh ya? Kok nggak baik ya? Bukan penyembuhan, ini bukannya suatu tindakan untuk menyembuhkan. Tapi ini latihan dasar untuk basisnya mempertinggi kita punya daya tahan tubuh, sehingga racun-racun kita bisa buang. Begitu. Terima kasih sekali. Jelasan saya. Terima kasih sekali. Ya. Dan saya ingin tambahkan aja, sewaktu saya sekitar 2011 memulai lajin, 1, 2, 3 menit, 5 menit itu agak berat. Mau berat, ya, berat. Justru banyak yang gugur dari sahabat-sahabat kami karena sakit. Ya. Tapi itu kalau diteruskan setelah 1 minggu, 2 minggu, mulai merasa nyaman. Betul. Hanya cuma tidak sakit lagi, hanya masalah tadi. Benar Pak Hanafi yang bilang, penyakit malas itu yang tidak bisa dibantu oleh lajin Paida. Iya, bukan main itu. Ya, tapi penyakit lainnya insya Allah bisa dibantu. Terima kasih. Penyakit kantong juga sukar, penyakit kantong. Loh, justru Paida lajin kan gratis, nggak pakai kantong. Nah, maaf, ini saya guyon, tapi anyway, saya dengan lajin suka sekali karena saya terbantu. Ya, saya lajin terbantu. Ya, kalau masalah dulu saya juga ada migrain, itu saya terbantu dengan teknik meditasi pernapasan diafragma. Jadi saya ini maaf Dr. Bidi, kakak saya itu dokter sebenarnya. Ya, saya juga banyak dari keluarga dokter, ya, seperti itu. Tetapi penyakit saya itu 3 penyakit saya tersembuhkan bukan karena dokter. Itu bagus, testimoni yang baik. Kaki saya dulu itu pecah-pecah. Sembuhnya hanya dengan jus terapi dari Dr. Nainggolan. Itu kaki pecah-pecah. Lalu saya migrain dari penapasan perut. Lalu urusan yang ini tulang belakang dan sebagainya, termasuk ini betis, itu saya tertolong melalui lajin. Lajin ya. Nah, sekarang saya lagi belajar ini masalah Paida, mungkin bisa kelihatan nanti hasilnya. Sekali lagi saya sudah terlalu banyak bicara. Terima kasih banyak atas hal-hal ini. Terima kasih. Ini gunanya kita punya pertemuan nih untuk saling bermotivasi, saling memberikan informasi yang baik, sehingga kita tetap maju bersama semua. Ada lagi pertanyaan yang bertanya? Udah selesai, ngerti semua berarti ini. Udah. Rencananya kita 2 minggu lagi kita akan memberikan tentang emergency dan healing crisis. Karena ini adalah penting buat yang melakukan segala paita dan juga touching. Karena reaksinya, side effect-nya ini bisa langsung, instan, atau juga bisa delay, bisa beberapa minggu kemudian atau berapa lama. Jadi makanya kita akan berlanjut terus dan nanti Nancy akan bikin slide-nya. Ya, jadi 2 minggu lagi. Kalau ada usulan mau topik apa silahkan. Tapi kita maunya dalam pembicaraan Zoom dalam 2 minggu sekali ini membicarakan dasarnya dulu, basicnya dulu, dan juga apa yang kemungkinan terjadi kalau kita melakukan paita lajin ini. Ya, jadi tentang emergency, tentang healing crisis segala. Itu perlu karena kita harus tahu. Nah, saya udah 1,5 jam loh ini. Kesian itu Yulianta. Ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan dari ya tentang pengobatan diganti dengan penyembuhan. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia ya terapi, semua tuh terapi. Pengobatan, perawatan. Jadi tapi kita tidak bisa bilang bahwa Paida Lajin akan menyembuhkan ini. Kita nggak boleh bilang begitu. Jadi dengan penyakit ini cobalah dengan cara Paida Lajin sebagai
terapi sebagai pengobatan atau perawatan. Nah, sembuh apa tidak itu tergantung. Nah, Pak Yulianta gimana mau tutup? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kamera biar kita foto bareng-bareng dulu ya, Dok.